Ya, jadi kita sekarang masuk ke materi kita ya, psikologi pandemik dan social distancing. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang dunia memang dikejutkan oleh munculnya virus corona. Dan akibat dari virus ini efeknya benar-benar sangat masif ya. Dan kita bisa merasakannya sendiri. Berbagai aktivitas di beberapa aspek jadi lumpuh total. Mekah ditutup, imigran dibatasi, lockdown wilayah diberlakukan, dan lain sebagainya yang biasa kita dengar di berita-berita. Hingga hal-hal tersebut berdampak pada berbagai bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, bahkan psikologis. Nah, untuk peta persebaran virus corona sendiri terhitung dari 26 Maret yang bersumber dari Google Crisis Response bahwa Indonesia masuk pada 4 besar, bukan urutan keempat ya, tapi 4 besar dengan indeks kematian persentase terbesar. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan sekali kondisi negara kita saat ini. Nah, kita harus belajar ya, paling tidak belajar mengapa kok hal ini bisa terjadi. Mengapa kita berbeda dengan negara-negara lainnya, dalam arti ketika social distancing yang beberapa negara juga memberlakukan, kenapa kok berbeda, ini tentu perlu kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan psikologi pandemik, sebenarnya pandemik adalah istilah yang menyatakan mengenai kejadian penyebaran penyakit epidemik atau penyakit menular yang dapat membahayakan nyawa manusia, dan itu terjadi di suatu wilayah dan yang besar, termasuk ya berbagai wilayah di dunia. Jadi penyakit ini atau virus ini menular dengan sangat cepat. Bahkan menularnya itu melalui interaksi sosial. Nah, psikologi sebagai ilmu perilaku tentunya akan mempelajari apa-apa saja yang mendorong manusia itu melakukan perilaku sesuatu. Ada yang namanya cabang psikologi perusahaan atau PIO ya, psikologi industri organisasi, dalam arti mempelajari perilaku manusia dalam lingkup perusahaan atau organisasi, yang mana faktor apa sih yang mendorong perilaku yang terjadi di perusahaan itu, bagaimana sih kita bisa menciptakan perilaku yang kita ingin setting di sebuah perusahaan. Jika kita belajar bio misalkan itu, atau kita belajar sosial, bagaimana pengaruh sosial mempengaruhi perilaku manusia dan lain sebagainya. Maka konsekuensinya apapun yang berhubungan dengan manusia pasti ada psikologis, termasuk dengan pandemik saat ini. Nah, fenomena pandemik yang terjadi di dalam arti di dunia dan negara kita ini pasti ada unsur-unsur psikologisnya, karena fenomena ini mendorong orang untuk berperilaku sesuatu. Entah itu perilakunya seperti apa, nanti akan kita bahas. Nah, penulis buku dari Psychology of Pandemics, Stephen Taylor, menyatakan bahwa pandemik itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan penyebaran penyakit fisik saja. Penyakit fisik dalam arti kayak batuk, demam, dan lain sebagainya, tetapi juga gejala psikologis yang ditimbulkannya seperti stres atau social disorder. Ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, beliau
mengatakan seperti itu. Ini saya kutip. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali, yang mana kita tahu bahwa ternyata social distress atau kecemasan dan berbagai respon yang terjadi ketika pandemi berlangsung itu ternyata juga menyebar, teman-teman. Tidak hanya coronanya saja, tapi juga menyebar seperti kecemasan, kepanikan. Nah, ini yang luput dari perhatian masyarakat dan kebijakan pemerintah. Sampai saat ini kebijakan yang diperlukan itu bersifat top down, dalam arti kebijakan dari atas seperti apa lalu diberlakukan dengan hanya sedikit sekali melihat realitas yang terjadi di masyarakat seperti apa. Seperti misalnya ketika social distancing itu mulai diberlakukan, respon dari masyarakat kita itu bermacam-macam. Nah, nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dalam arti kita sekarang belajar bahwa gejala psikologis itu juga bisa menyebar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan juga. Sebab kondisi ini juga bisa menimbulkan psikosomatis ya, dalam arti kecemasan atau respon emosi negatif yang terjadi pada diri kita sendiri yang justru menurunkan imunitas kita. Nah, beberapa respon awam ketika pandemi terjadi ada 2 macam. Ini saya ambil dari bukunya Steve Taylor. Yang pertama ada emotional reaction, yang terdiri dari ketakutan, kecemasan, distress, paranoid, dan seterusnya. Kemudian ada behavioral problem, ya ini yang berkaitan dengan respon perilaku. Tadi ada respon emosi ya, seperti kecemasan dan kepanikan. Ada juga respon perilaku seperti stigmatization, panic buying, seperti yang sering terjadi di Indonesia, membeli stok masker ya kalau di sini, stok masker atau stok makanan yang berlebihan atau irasional. Ada juga non-adherence dan avoidance, yaitu ketidakpatuhan atau memilih penghindar. Avoidance itu menghindar. Biasanya ini orang-orang yang dalam tanda kutip ya bersinggungan dengan agama seseorang gitulah. Kalau ketidakpatuhan itu berkaitan dengan perilaku kita, atau bisa perilaku masyarakat kita, atau dalam arti budaya ya, karena budaya kita itu adalah budaya kolektivis. Jadi memang social distancing ini cukup sulit diberlakukan karena memang budaya kita ini yang interaksi sosial itu menjadi dominan di Indonesia, maksud saya di budaya kita. Nah, berkaitan dengan psikologi pandemik, virologis predict atau orang-orang yang ahli dalam bidang virus itu telah memprediksi bahwa virus itu merupakan agen penyakit yang suatu saat dapat resisten atau beradaptasi. Yaitu paling terutama adalah beradaptasi dengan vaksin buatan manusia. Jadi suatu saat itu virus itu bisa bermutasi, dalam arti mereka akan kebal dengan vaksin atau obat-obatan manusia. Dan ini memang sudah diprediksi oleh ahli virus ya, atau virologi. Nah, kedepannya mereka mengatakan bahwa pandemik itu secara alamiah pasti akan terjadi lagi, tapi entah itu kapan. Karena sifat virus itu sendiri yang suatu saat bisa resisten. Nah, ini tentu menjadi
suatu perhatian khusus bagi kita semua bahwa kemungkinan besar kedepannya itu pasti akan terjadi suatu pandemik seperti corona ini lagi, atau mungkin dengan virus-virus lainnya. Nah, di saat pandemik terjadi, di slide yang selanjutnya ini, dengan potensi kematian yang besar yang ditimbulkan, tentunya ketersediaan medical treatment atau pelayanan kesehatan dan vaksin itu tidak selalu tersedia dengan cepat. Apalagi jika itu merupakan jenis virus baru atau penyakit baru ketika pandemik terjadi. Atau mungkin yang bisa dikatakan saat ini terjadi ya. Dan ini sudah lama ditulis oleh Steven Tyler. Nah, maka dari sini pengendalian perilaku atau metode pengendalian perilaku itu berada di garda terdepan dalam menangani pandemik. Disinilah letak peran psikologi. Dalam arti ketika pandemik itu terjadi di suatu wilayah dan ternyata penyakit itu menyebar dengan cepat dan kebutuhan pelayanan kesehatan kita yang terbatas dan juga obat-obatan yang terbatas, maka jalan satu-satunya adalah menggunakan pengendalian perilaku. Nah, pembatasan pengendalian perilaku inilah area psikologi bermain, dalam arti letak psikologi dalam memahami perilaku pandemik yang nanti akan keluar sebuah kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penanganan pandemik secara perilaku. Salah satunya adalah social distancing saat ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bicara soal psikologi pandemik itu ada 3 hal. Pertama adalah fokus pada emosi dan perilaku yang mana itu sebagai respon dari pandemik. Yang kedua adalah public health policy atau kebijakan kesehatan masyarakat, dalam arti mempelajari psikologi pandemik tentunya akan beroutput pada suatu kebijakan dalam pengendalian perilaku. Dan yang selanjutnya pastinya adalah non-medical treatment, dalam arti psikologi di sini letaknya adalah sebagai pengendalian perilaku masyarakat. Nah, non-medical treatment ini ada 2 macam. Yang pertama adalah social distancing, yaitu merupakan perilaku pembatasan sosial atau membatasi kerumunan di masyarakat. Untuk social distancing ini memang harus dibedakan ya antara social distancing dan social distance. Social distancing dan social distance, karena itu merupakan 2 istilah yang berbeda. Nah, ini yang awalnya saya ketika melakukan pencarian riset social distancing, ternyata yang keluar adalah social distance, dan itu ternyata berbeda. Kalau social distance itu lebih mengarah ke variabel ilmu sosiologi, yang mana berarti sebuah jarak sosial antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya yang berdasarkan ras atau kelompok, ya identitas kelompok lah. Itu kalau social distance. Kalau social distancing itu pembatasan sosial, dan ini merupakan istilah dalam medis, terutama non farmakologis ya, yaitu medical treatment yang tidak melibatkan obat atau dengan menggunakan metode pengendalian perilaku. Kemudian ada juga hygiene practice, yaitu adalah perilaku menjaga kebersihan seperti mengajak untuk mencuci tangan atau membersihkan tempat-tempat yang sering menjadi kerumunan orang lain, atau bisa jadi mengajak masyarakat untuk menyemprot disinfektan di
wilayah yang mungkin sudah terjadi zona merah atau zona yang berbahaya itu merupakan non-medical treatment yang salah satunya ada di psikologi pandemik yang dipelajari. Nah, apakah itu social distancing? Karena ini merupakan istilah yang populer saat ini, maka saya berikan definisinya bahwa definisi social distancing adalah merujuk pada tindakan tertentu yang diberlakukan oleh pemerintah di bidang kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Jadi social distancing itu penting banget ya teman-teman ya. Makanya stay home itu penting, stay at home. Karena kerentanan tertular infeksi virus itu sangat tinggi atau berpotensi tinggi ketika kita keluar rumah. Tidak hanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tapi ketika kita menyentuh benda-benda lain di tempat umum atau di yang kita temui di lingkungan, itu juga bisa berpotensi kena virus juga, karena virus juga bisa hinggap di benda-benda tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan penerapan social distancing dalam video yang viral yang diupload oleh Edward Sunadia yang diadaptasi dari artikel yang ditulis oleh Harry Stevens ini, yaitu mengenai kurva social distancing. Yaitu misalkan social distancing itu tidak diberlakukan, maka angka atau kurvanya akan naik ke atas melebihi batas healthcare system capacity atau pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Karena otomatis ketika social distancing itu tidak diberlakukan, maka akan banyak orang-orang yang masuk rumah sakit atau menjadi positif terkena virus ketika pandemi terjadi. Nah, ketika social distancing itu diberlakukan, maka kurvanya akan menurun atau landai. Dalam arti hanya sedikit orang yang terjangkit virus atau penyakit tertentu karena mereka menerapkan social distancing. Jadi potensi untuk penyakit menular itu menjadi diminimalisir. Nah, adapun bentuk-bentuk social distancing itu seperti penutupan tempat publik, yaitu karena pembatasan itu ya tadi definisinya social distancing, yaitu menghentikan atau memperlambat penyebaran virus yang berkaitan dengan menghindari kerumunan atau menutup tempat kerumunan. Maka penutupan tempat publik, sekolah, pabrik, dan perpustakaan itu sebenarnya memang sudah ada ilmunya. Sebenarnya dari dulu sudah ada ilmunya. Kenapa kok sekolah ditutup ya, kenapa kok masih ditutup ya, mungkin kita bertanya-tanya. Nah, sebenarnya itu sudah ada kajiannya dari social distancing, karena memang membatasi masyarakat, ini namanya juga social distancing, yaitu pembatasan sosial. Ada juga pembatalan pertemuan massal seperti hajatan pernikahan atau acara olahraga, pertunjukan musik, dan lain-lain sebagainya, yaitu pembatalan pertemuan massal yang bisa berpotensi menebarkan virus. Dan di Kediri sendiri cukup banyak berita-berita mengenai pembatalan hajatan pernikahan. Jadi ketika ada hajatan itu polisi datang, kemudian dibilangin untuk diberhentikan saja. Lebih baik diberhentikan karena memang berbahaya. Karena memang virus corona ini orang yang sehat pun meskipun dia tidak terlihat sakit,
dia masih mempunyai potensi untuk menyebarkan. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Kemudian ada karantina wilayah atau lockdown, yaitu menutup semua aktivitas yang ada di wilayah tersebut, seperti penutupan transportasi dan segala aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Itu namanya karantina wilayah. Yang selanjutnya juga ada isolasi. Isolasi yaitu adalah memisahkan orang yang sakit dari sekumpulan orang yang masih sehat. Gitu. Selanjutnya, selain social distancing, terdapat istilah cycle distancing ya, seperti yang digalakkan oleh pemerintah kita, atau dalam artinya adalah pembatasan fisik. Sebenarnya pembatasan fisik ini merupakan bentuk yang lebih spesifik dari social distancing atau pembatasan sosial. Jadi dari pembatasan sosial mengarah ke pembatasan fisik. Ya, ini mengarah pada tindakan menjaga jarak antar individu ya. Kalau dari sumber itu kurang lebih 1 meter lah. Jadi kalau misalkan ngobrol dengan orang lain ya nggak perlu lama-lama, atau mungkin jaraknya ya harus dijaga. Kemudian ya tidak salaman, menghindari salaman lah, dan lain sebagainya, karena memang mungkin pemerintah menggalakkan ini sesuai dengan budaya kita yang ketika ketemu orang itu ya baiknya salaman dan lain sebagainya, atau budaya kita yang kembali ke rumah atau tempat yang nyaman adalah rumah ya, karena banyak sekali realitas atau berita-berita yang kita temui, justru orang-orang yang berada di zona merah itu pulang atau mudik ke kampung halamannya karena libur ya, karena terjadi libur. Seperti itu. Kemudian aplikasi dari cycle distancing, physical distancing juga seperti mengutamakan berkomunikasi lewat seluler atau via online seperti yang kita laksanakan kali ini. Nah, penerapan social distancing di suatu wilayah, di next slide, sebenarnya di beberapa tempat memang sudah berhasil. Contohnya seperti pada tahun 1918 di Amerika yang dilanda pandemi virus influenza, itu memang menyebabkan banyak kematian. Tetapi dengan adanya kebijakan social distancing yang diberlakukan, laju angka kematian, terutama jumlahnya ya, persentase jumlahnya itu bisa ditekan hingga turun 10-30%. Misalkan ada 100 orang yang meninggal tuh, misalkan lajunya, ketika penerapan social distancing itu bisa turun sampai 10 orang sampai 30, misalkan seperti itu. Kemudian penerapan social distancing berupa karantina wilayah juga berhasil dilakukan di Cina, terhitung sekitar 2 bulan ya kira-kira ya, dari awal Januari lalu, sekitar awal atau pertengahan Januari lalu. Dengan penerapan yang ketat sistem lockdown, mereka berhasil menekan jumlah kematian dan juga pengidap yang positif. Nah, selain social distancing yang ada yang diperlakukan di berbagai negara seperti China tadi, Taiwan juga membentuk pusat pengendalian terpadu. Dalam arti mereka memang sikap menghadapi pandemi corona, tidak hanya menerapkan social distancing tapi juga membentuk pusat pengendalian kesehatan, terutama untuk memutus rantai corona dengan cepat. Ini memang sudah banyak dilansir dari beberapa berita yang saya cantumkan di sini. Nah, akan tetapi masalahnya ini ya, yang kita sudah masuk dari problem
dari psikologi pandemik dalam memahami realitas masyarakat, bahwa penelitian dalam bidang psikologi pandemik itu masih sangat terbatas. Mungkin karena memang fenomena pandemik itu jangka waktunya memang ya bukan jauh ya, bukan jangka waktu yang jauh, tapi memang mendadak, dan kebutuhan penelitian itu terjadi ketika pandemik berlangsung. Makanya penelitiannya masih terbatas. Sehingga masalahnya adalah aplikasi penelitian yang telah dia lakukan itu kurang relevan diterapkan di wilayah lain. Terutama aplikasi dari social distancing. Memang secara substansi social distancing itu sangat bagus untuk sebagai behavioral methods ya, behavioral methods atau pengendalian perilaku masyarakat. Akan tetapi masih ada beberapa faktor lain yang ternyata mendorong social distancing ini kurang begitu efektif, atau berbagai negara yang menerapkan social distancing ini outputnya berbeda-beda. Italia contohnya, misalkan Italia menjadi salah satu negara dengan tingkat penyebaran virus corona yang tercepat. Dilansir dari berbagai sumber, penyebaran sediakan masif karena kurang patuhnya warga dalam melakukan social distancing. Jadi memang meskipun kebijakan top down ya, kebijakan dari pemerintah sudah diberlakukan, ternyata ada beberapa faktor-faktor yang justru menghambat kebijakan tersebut. Nah, inilah perlunya riset-riset bottom up atau yang bersifat dari bawah ke atas itu, memahami realitas masyarakat seperti apa sih ketika social distancing diberlakukan, seperti itu. Ini yang masih menjadi PR bagi ilmuwan-ilmuwan psikologi. Kemudian penyebaran virus di Malaysia juga ada respon beberapa warga yang menggunakan pendekatan agama, dan ini memang tidak salah karena memang sudah menjadi budaya. Ya, ini seperti yang kita dengar di berita, yaitu adanya tabligh akbar, yang ternyata dari acara itu banyak warga yang positif corona setelah acara selesai, karena ternyata disinyalir ketika acara tabligh akbar diperlakukan ada beberapa orang yang sudah positif corona. Padahal respon masyarakat itu bagus, dalam arti bagus adalah mereka berperilaku sesuai dengan apa kepercayaan mereka, bahwa dengan berdoa mereka merasa bahwa virus corona ini bisa diberhentikan. Iya, namanya juga masyarakat itu multi perspektif, jadi memang tidak bisa kita salahkan. Dan ini memang seharusnya kita pelajari sebelumnya, sebelum suatu kebijakan itu diberlangsungkan. Seharusnya begitu sih. Jadi memang tidak bisa kita memukul rata social distancing yang diberlakukan di suatu negara atau wilayah itu akan sama persis dengan wilayah-wilayah lainnya. Itu artinya perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Jadi gitu teman-teman. Itu masalah yang terjadi. Nah, kemudian di slide selanjutnya, yang terjadi di Indonesia justru banyak terjadi seperti ketidakpatuhan masyarakat. Artinya beberapa orang yang sudah menerima info untuk melakukan social distancing itu mereka masih tetap tidak mau mengindahkan perintah dari pemerintah untuk melakukan social distancing. Ya, seperti yang kita tahu di berita dulu waktu awal penyebaran virus corona, ketika waktu ada hari diliburkan 2 minggu itu banyak sekali orang-orang yang justru memanfaatkan hari libur yang seharusnya di rumah itu untuk liburan. Seperti warga yang memadati kawasan Puncak Bogor itu, wisata itu. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor mengapa social distancing sulit atau kurang bisa efektif diterapkan, karena memang ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Kemudian ada perdebatan agama
Ini tentu saja terjadi karena memang Indonesia merupakan negara yang beragam. Misalnya seperti mereka yang tidak mengindahkan untuk tidak sholat jamaah di masjid, tapi mereka masih ngotot. Bahkan terdapat berita itu ya, bahwa mengosongkan masjid itu tanda-tanda dajjal. Ya tidak apa-apa, itu memang respon dari masyarakat yang beragam. Nah, mereka ngotot untuk tetap sholat di masjid itu sebenarnya tidak, ya memang respon wajar, terutama, dan inilah yang harus kita pelajari hingga akhirnya nanti tercipta sebuah apa sih kebijakan yang cocok untuk negara yang seperti ini, corak yang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian juga terjadi gesekan budaya ya, dalam arti pandemi ini menjadi friksi atau gesekan dengan budaya kita. Bagi Indonesia yang berbudaya kolektivis, kebutuhan interaksi sosial sebenarnya menjadi identitas yang telah menjadi kebiasaan. Artinya memang kita ini adalah masyarakat kolektivis. Contohnya, kita ketika menyenangkan pernikahan itu kan tentunya mengundang banyak orang, mengundang banyak teman-teman. Karena memang kita memang tradisinya seperti itu. Akhirnya ketika pandemik terjadi, beberapa orang yang menikah tadi yang saya contohkan sebagai gesekan budaya itu tidak mematuhi. Akhirnya pemerintah harus kewalahan untuk merazia beberapa kerumunan, dalam arti budaya kita yang kolektivis itu, seperti ya hajatan, pengajian dan lain sebagainya. Mereka masih sulit menerima karena ya kira budaya kita adalah budaya kumpul. Jadi harus rame-rame. Kemudian juga ada penimbunan masker di masyarakat kita. Sayang sekali terjadi kasus penimbunan masker yang mana orang-orang menaikkan harga masker yang sungguh tidak di luar akal ya, irasional lah. Kalau di tempat saya ini di kampung Inggris Pare, satu box masker itu dihargai 350.000. Isinya 10 biji doang. Itu merupakan ini nanti berdampak pada orang-orang yang tidak mampu membeli masker. Nah, mengapa ini terjadi tentu juga harus kita pelajari. Kemudian muncul banyak berita hoax. Dari sini media juga berperan penting dalam mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku masyarakat. Jadi memang banyak sekali hoax terkait corona ini. Kalau di tempat saya di kampung Inggris itu sangat masif, banyak sekali. Malah lebih parahnya, hoax itu dijadikan untuk menyerang lembaga kursusan lain, dalam arti karena memang kampung Inggris ini berisi banyak lembaga kursusan ya. Ada hoax yang misalkan dari lembaga kursus ini meninggal karena corona. Artinya persepsi masyarakat terkait lembaga ini adalah lembaga ini kurang memperhatikan kesehatan ternyata dan lain sebagainya. Ternyata ada juga yang seperti itu di sini. Nah, jadi gimana? Sebuah kebijakan pemerintah seperti social distancing ya, seperti yang saya singgung di pembukaan saya tadi, tentunya lahir dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Social distancing ini tentunya juga lahir dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya juga psikologi pandemik ini. Nah, namun seiring dengan kemajuan zaman, faktor-faktor pendorong perilaku manusia pun berubah. Seperti contohnya ya media
sosial kali ini. Dulu mungkin ketika social distancing di Amerika ya yang berhasil menurunkan sampai beberapa itu persen itu, mungkin belum ada via online seperti kita ini, belum begitu masif penggunaan komunikasi melalui handphone atau smartphone. Nah, tentunya faktor ini yang harus kita perhatikan. Maka dari itu, psikologi pandemik ini tentunya selain berdiri dengan cabang-cabang psikologi lainnya, karena memang sejatinya cabang-cabang psikologi itu memang tidak bisa lepas dari beberapa cabang lainnya. Tentunya juga berkaitan dengan psikologi budaya dan juga cyber psikologi. Kalau di dalam bukunya Stephen Tyler itu beliau masih dalam bukunya hanya menuliskan psikologi sosial dan psikologi klinis. Akan tetapi dari realitas yang terjadi, kebutuhan untuk memahami perilaku individu dalam budaya itu juga perlu. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi seperti aplikasi sekarang. Kenapa kok muncul banyak hoax? Nah, itu peran cyber psikologi dalam memahami hal ini. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita. Nah, maka dari itu di slide selanjutnya ini saya jelaskan bahwa saya tuliskan, maksud saya, salah satu penelitian yang dikembangkan saat ini adalah penelitian dari Dr. N.P. Lander ya. NP itu kalau Pontus ya, NP Pontus Lander, kalau misalkan kita ketik di Google itu memang banyak sekali citation ya, atau rujukan yang rujukan jurnal yang telah beliau tulis. Jadi memang beliau aktif di psikologi sosial. Nah, beliau sekarang telah melakukan survei global dalam memahami perilaku pandemik dengan pendekatan yang lebih spesifik, yaitu persepsi agama dan budaya. Nah, kalau di Indonesia sendiri survei global ini ditangani oleh Profesor Hamdi Muluk dari Universitas Indonesia. Kemarin saya juga sempat mengisi kuesionernya yang memang isi dari kuesionernya memang banyak sekali menyinggung soal perspektif kita dalam memahami pandemik dari segi agama dan budaya. Tentunya riset yang sedang berlangsung ini menarik untuk kita tunggu seperti apa nanti hasilnya. Nah, terakhir hemat saya menanggapi dalam kasus pandemik yang terjadi di Indonesia ini, terutama kebijakan yang telah dilakukan. Budaya Indonesia adalah kolektivis religius. Ini memang sudah menjadi identitas kita, dan penanaman budaya melalui pendidikan seharusnya dapat mengokohkan identitas kebangsaan, yakni rasa saling memahami satu sama lain. Sehingga ketika pandemik terjadi, rasa tolong-menolong bisa dengan sendirinya tercipta. Penimbunan masker atau hal-hal yang lain yang terjadi di masyarakat kita merupakan contoh di mana rasa saling gotong royong itu kurang tercipta di masyarakat kita. Kalau istilah populernya adalah sense of solidarity ya. Jadi memang penanaman budaya kita yang seharusnya, budaya kita sebenarnya adalah budaya tolong menolong, gotong royong. Nah, ketika pandemik terjadi justru kita malah saling sibuk melakukan hal-hal yang justru mengarah ke perpecahan, seperti ya penimbunan masker yang menunggangi pandemik ini dengan isu-isu politik dan lain sebagainya. Ini tentu saja begitu kompleks. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari tim ICPL ya.
mengenai psikologi pandemik. Nah, bagaimana kalau menurut kalian? Nah, silahkan setelah ini coba kalian renungkan dari yang telah kita sajikan dan mencoba mencari kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang psikologi dalam memahami fenomena ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Akhir dari presentasi saya. Waktunya saya kembalikan ke moderator Lisa Zakia. Oke.